Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan menanggapi perihal Letjen Jaka Budi Utama yang dilantik sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Jumat 23 Mei 2025. Mereka menyoroti Letjen Jaka yang tercatat pernah menjadi anggota tim Mawar unit dalam Grup 4 Kopassus yang diduga terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi 1997 sampai 1998. Pengangkatan Jaka Budi menambah lagi nama-nama anggota ex-tim Mawar yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi pejabat publik, kata Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya dalam keterangannya Sabtu 24 Mei 2025. Dia menjelaskan bahwa nama Jaka harus jadi sorotan lantaran tim Mawar pernah divonis bersalah dan dihukum penjara 16 bulan melalui putusan Mahkamah Militer Tinggi nomor 2 Put 25/-KAD/MMT 2/4/1999 dan diperkuat lagi melalui putusan Mahkamah Militer Agung tertanggal 24 Oktober 2000 telah melakukan penghilangan paksa 23 aktivis pro-demokrasi pada periode 1997-1998 yang mana 13 orang diantaranya masih hilang hingga saat ini. Menurut dia, pelantikan Letjen Jaka sebagai Dirjen Bea Cukai telah melanggar pasal 108 ayat B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang merumuskan syarat-syarat pengangkatan pejabat kalangan non-PNS yang akan ditempatkan pada posisi jabatan pimpinan tinggi media. Dalam aturan tersebut, terdapat syarat berupa memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas terkait jabatan yang akan diduduki paling singkat 10 tahun. Selain itu, terdapat pula syarat berupa kualifikasi pendidikan minimal pasca sarjana dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Berdasarkan syarat-syarat tersebut, walaupun Letjen Jaka Budi Utama telah tidak lagi berstatus sebagai militer aktif, tetapi secara formil telah tidak memenuhi syarat untuk dapat diangkat menjadi JPT Madya atas dasar vonis bersalah pada Mahkamah Militer, belum memiliki kualifikasi pendidikan minimal pasca sarjana, dan tidak memiliki pengalaman di bidang bea dan cukai selama 10 tahun, ditinjau dari rekam jejaknya yang berakhir di militer. Beber Dimas. Pengangkatan Letjen Jaka juga dinilai tidak menghormati sistem meritokrasi yang terbangun dalam instansi Kementerian Keuangan, khususnya pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pasalnya, lanjut Dimas, terdapat Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dalam lingkup Kementerian Keuangan yang dibentuk untuk mencetak calon pegawai yang akan mengabdikan diri secara profesional kepada instansi Kementerian Keuangan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa tidak berjalannya proses vetting mekanisme dengan serius dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia untuk memeriksa rekam jejak seorang calon pejabat yang akan menduduki jabatan-jabatan publik yang merupakan elemen kunci dari reformasi sektor keamanan yang efektif, tapi tidak pernah berjalan di Indonesia sejak Indonesia bertransisi dari kepemimpinan otoriter ke demokrasi dan supremasi sipil pada 1998, jelas Dimas.